Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan saya Ervan Priangan Tarigan, Guru Bahasa Indonesia di Semak 7 Penabur Jakarta. Sekaligus saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan 2023. Pada kali ini saya akan merekam video pembelajaran uji kinerja yang dilakukan di Semak 7 Penabur Jakarta. Berikut videonya. Doa sebelum kita mengawali kegiatan. Kalau kami juga dipastikan atas berkat Tuhan pada Siapa yang tidak masuk hari ini? Hadir semuanya? Hadir semuanya ya? Apa kabarnya? Baik. Semuanya, apa yang bisa kalian lihat dari gambar ini? Ya, pembulian barang, pembulian pembulian juga. Biasanya ini terjadi di mana? Sekolah. Di mana lagi? Ken? di lingkungan Di masyarakat. Di mana saja? Pertanyaan saya. Kalau kita tadi sepakat mengatakan bahwa ini pembulian, apakah pembulian itu hanya di dunia nyata saja? Kita semuanya punya media sosial? Punya. Di dalam media sosial apakah ada pembulian? Bully salah satu fitnah juga yang bisa membuat karakter orang tidak bisa bertumbuh. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang eksposisi. Apa itu eksposisi? Yaitu teks yang memberikan informasi tentang pemulihan, informasi tentang pengetahuan, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi ketika kita mendapatkan informasi banyak, maka kita semakin hari pasti akan semakin bijak apa yang harus kita lakukan ke depannya. Tetapi ketika kita tidak bisa mendapatkan informasi, maka kita akan merasa dunia itu adalah milik kita sendiri. Sama seperti katak dalam tempurung, tahu? Ya, katak dalam tempurung. Dia di dalam satu tempat, dia merasa paling hebat di situ. Apa yang akan kita pelajari? Nah, menjadi kompetensi dasar kita hari ini adalah menganalisis jenis dan struktur dari teks eksposisi itu sendiri. Ya. Yang pertama, kita akan menganalisis ide pokok. Ya, kita akan menganalisis ide pokok. Jadi nanti setiap informasi yang kita dapatkan kalau dalam berbentuk teks, pasti ada yang namanya ide pokok. Ide pokok adalah inti dalam sebuah paragraf. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan menganalisis jenis-jenisnya. Ternyata eksposisi itu ada jenisnya. Karena dia dalam berbentuk teks, maka ada struktur-struktur untuk penyusunnya. Kemudian, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, kalian mampu, peserta didik mampu menganalisis ide pokok setiap paragraf yang terdapat di dalam teks eksposisi itu sendiri. Dan yang kedua, kita mampu untuk menganalisis jenisnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa ada jenis dari eksposisi itu sendiri. Setelah kita mampu untuk menganalisis jenisnya, dan kita juga mampu untuk menganalisis struktur teks eksposisi itu sendiri. Apa yang akan kita lakukan dalam pembelajaran hari ini? Untuk pembelajaran hari ini, kita akan yang pertama, saya akan melakukan pretest dulu kepada kita semuanya. Sejauh mana kalian memahami atau mengetahui apa sih teks eksposisi itu sendiri? Bagi kalian dalam kelompok. Kemudian saya akan memberikan LKPD dalam kelompok. Nah, silakan setelah itu kalian diskusi bersama dalam tim. Nah, setelah diskusi dalam tim, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian bersama kelompok. Nah, setelah itu, oke, sampai di sini ada pertanyaan? Aman? Tepuk tangan sekali. Tepuk tangan sekali.
tes dulu kepada kita semuanya. Silakan dibagi langsung aja di sini ya. Kumpulkan semuanya. Kita akan lihat satu tayangan video. Media semakin berkembang pesat dari tahun ke tahun, tidak terkecuali di Indonesia. Berdasarkan data media sosial pada awal 2019, menunjukkan pengguna media sosial di Indonesia sudah mencapai 150 juta orang. Media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram saat ini telah menjadi wahana yang turut mewarnai wacana ruang publik. Media sosial dianggap lebih emansipatif dan egaliter karena dapat langsung menyuarakan pandangan individu ke ranah publik. Pertanyaan saya kepada kita semuanya, apa yang bisa kalian tangkap dari tayangan video ini? Dasar. Etika dalam menggunakan media sosial. Monik. Apa? Stop menyebarkan hoax. Right. Selalu waspada tentang informasi. Kalista. Menggunakan media sosial dengan bijak. Pertanyaan saya kepada kita semuanya, kalau kita buat ini dalam sebuah teks, apakah ini termasuk teks eksposisi? Teks eksposisi? Iya. Di dalam media sosial yang kalian punya, informasi apa yang kalian berikan? Nah, saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 5 sampai 5 orang per kelompok. Silakan dibagi ya. Berarti 1, 2, 3, 4, satu kelompok, 5 satu kelompok. Ini satu kelompok ya, berjejer aja ke belakang satu kelompok. Ya, satu baris, satu kelompok. Satu kelompok. Oke, silakan langsung duduk di kelompok masing-masing. Kalian bawa laptop ya? Oh ya. Silakan akses Moodle. Ayo langsung buat ya. Nah, silakan diskusi. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan ya.
Oke, baik. Lanjut. Yang selanjutnya adalah struktur dari teks A. Yang pertama adalah tesis yang berada pada paragraf 1. Yang kedua ada argumentasi yang terdapat pada paragraf 2, 3, dan 5. Dan terakhir adalah penegasan ulang yang berada di paragraf kelima. Oke. Jadi teks A ini termasuk jenis prototip. Mengapa? Karena pada teks A ini memberi rekomendasi atau aturan pada kalian tidak apa-apa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kelompok pertama. Ada yang mengajukan pertanyaan? Atau apakah jawaban kalian, diskusi kalian sama dengan diskusi kelompok 1? Pasti berbeda. Pasti berbeda kan? Pasti berbeda. Ayo. Kelompok Niel, kelompok 2. Sama atau beda? Kelompok Niel. Mungkin kalau dari kelompok kami ide pokoknya lebih apa? Nggak langsung manfaat baca tapi lebih rinci. Lebih perinci. Boleh disebutkan Niel? Untuk paragraf 3 itu kita ambil membaca dan memberikan kesenangan. Yang keempatnya itu kita lebih langsung kepentingan membacanya. Kepentingan Membaca. membaca. Oke. Itu dari ide pokok. Ya, selain ide pokok, kita masuk ke struktur. Apakah sama? Hah? Rekomendasi, bukan penegasan ulang. Ya, oke. Selain itu masih ada? Nggak ada. Kelompok 3. Bagaimana dengan jawaban kalian dengan kelompok 1 sama atau tidak? Oke, strukturnya lebih dijelasin. Oke, ide pokoknya sama. Kemudian untuk strukturnya sama. Berarti penegasan ulang juga. Ortatorik ya. Oke, baik. Kelompok 4 sama. Sama dengan kelompok Oke, berarti hanya sarannya di strukturnya yang berbeda sedikit ya. Kalau kelompok kalian itu adalah rekomendasi. Ya, oke, kelompok 5 sama. Para kalian beda. Kalau kalian jawabannya rekomendasi, ya. Berarti nanti bisa diperbaiki ya jawabannya ya. Kelompok 6 terakhir sama. Sama. Oke, tepuk tangan buat kelompok pertama. Oke, terima kasih. Kelompok 1. Teman-teman, kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, analisis ide pokok dari setiap paragraf teks tersebut. Paragraf pertama, ide pokoknya adalah air putih penting bagi tubuh manusia. Paragraf kedua, manfaat air putih bagi sistem pencernaan manusia. Paragraf ketiga, air putih dapat mengurangi beban kerja ginjal. Paragraf keempat, manfaat air putih bagi otak. Dan paragraf kelima adalah manfaat air putih dalam meningkatkan fungsi organ. Nomor 2, menganalisis struktur tesis. Pada struktur tesis, yaitu paragraf pertama menyatakan tubuh manusia terdiri dari 70% air untuk mendukung argumen manfaat air putih. Yang kedua yaitu argumen. Yang pertama, air putih bermanfaat membantu mencerna makanan dalam perut. Yang kedua, konsumsi air putih yang cukup membantu kerja ginjal secara maksimal. Ginjal dalam tubuh manusia melakukan proses mencuci 200 liter darah setiap harinya. Yang ketiga, konsumsi air putih membantu meningkatkan konsentrasi otak. Dengan konsumsi air yang cukup, maka otak mampu bekerja dengan baik, meningkatkan konsentrasi dan menekan terjadinya sistem saraf. Lalu struktur yang ketiga itu penegasan ulang. Hasil analisisnya itu mengkonsumsi air putih merupakan kebutuhan pokok bagi tubuh manusia. Air putih sangat bermanfaat dalam membantu ginjal bekerja secara maksimal, meningkatkan fungsi otak, membantu pengaturan suhu tubuh secara maksimal. Jadi teks yang kita analisis ini termasuk analitik karena teks ini diakhiri dengan penegasan ulang yang berbasis ulang tentang rekomendasi.
Dan itulah presentasi kami. Terima kasih telah mendengarkan. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, sekarang saya akan konfirmasi jawabannya dari kelompok 6 terlebih dahulu. Kelompok 6, bagaimana jawabannya dengan kelompok 3? Sama? Sama. Kelompok 5? Sama. Sama. Kelompok 4? Sama. Kelompok 2? Sama. Kelompok 1? Sama semuanya. Oke, kalau sama semuanya tepuk tangan dulu kita semua. Oke, teman-teman silakan duduk. Ya, silakan duduk. Nah, sekarang kita akan coba lihat bersama-sama. Nah, kalian sudah mendiskusikan 2 teks yang sudah dibagikan kepada kita semuanya. Dan hasil diskusi kalian itu benar, ya. Tepuk tangan dulu dong. Baik. Nah, coba kita lihat ya sebentar ya. Nah, ini kita masuk ke sini. Oke. Nah, kita masukkan tadi pengertian eksposisi itu adalah teks tulisan yang memuat informasi, ya, atau pengetahuan. Tadi kita sudah banyak melihat beberapa contoh teks yang isinya itu mengandung informasi atau pengetahuan tentang kita. Nah, begitu. Itu adalah pengertian dari eksposisi. Nah, kemudian kita lanjut, apa ciri-cirinya? Cirinya sebenarnya ada 2. Yang pertama, dia memiliki gagasan. Dan yang kedua, dia mengandung fakta. Ya, gagasannya apa? Nah, seperti yang kita lihat tadi, gagasan adalah teks biasa pernyataan. Kalau di dalam teks yang ada itu disebut dengan tesis. Ya, itu disebut dengan tesis. Yang kedua itu mengandung fakta. Faktanya apa? Itu terdapat di argumentasi. Maka secara umum, ya, ciri dari eksposisi itu ada 2. Yang pertama dia memiliki gagasan, ya. Yang kedua dia memiliki argumen. Argumennya bisa berupa fakta ataupun opini. Ya. Kemudian kita lanjut. Nah, apa saja di dalamnya? Nah, ini ya. Nah, bisa dia memaparkan, bisa menyajikan sejumlah fakta, menggunakan kata-kata lugas, pembaca memperoleh wawasan dan sebagainya. Nah, itu semua adalah contoh-contoh atau jenis-jenis dari eksposisi itu sendiri. Nah, kemudian, nah ini yang tadi kalian diskusikan bersama kelompok. Ya, ternyata di sini jenis eksposisi itu ada 2. Tadi kalian juga sudah mendiskusikannya. Yang pertama itu adalah teks analitik, yang kedua itu teks hortatorik. Perbedaannya di mana? Perbedaannya itu nanti hanya di struktur yang ketiga. Ya, kalau kita lihat pengertiannya di sini, teks yang mengungkapkan untuk mengajak pembaca untuk mendalami suatu permasalahan itu dia disebut dengan analitik. Tetapi kalau dia hortatorik, kita dianjurkan, kita disarankan, kita direkomendasikan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada. Ya, itu perbedaan mendasar antara analitik dan hortatorik. Apa strukturnya? Nah, sini strukturnya. Yang pertama, dia tesis. Tesis itu apa? Pengenalan isu, masalah, atau yang kita sebut tadi dengan gagasan. Ya. Yang kedua disebut dengan argumentasi. Ya. Argumentasi, alasan-alasan, pendapat-pendapat kita mengapa kita mendukung dari tesis yang kita sebutkan tadi. Dan yang terakhir itu namanya penegasan ulang atau reiterasi atau kesimpulan atau menegaskan kembali apa yang sudah dijelaskan. Nah, itu struktur dari analitik. Ini contohnya. Contoh sederhananya. Kesehatan remaja. Kalau secara fisik, secara kasat mata sehat semuanya, tapi kesehatan mentalnya bisa terganggu. Ya kan? Itu banyak yang dialami oleh siswa-siswa. Remaja, bukan hanya remaja, ya, bahkan orang tua juga sama. Secara ini, secara kasat mata terlihat wah sehat, kuat, segar dan sebagainya, tapi ada yang harus diperbaiki secara psikis. Ya, ini tesis. Kesehatan merupakan yang sangat penting, itu benar ya. Kemudian argumentasinya apa? Di usia remaja, para remaja menghadapi banyak gejolak. Nah, di sini masa remaja adalah mencari jati diri. Nah, makanya kadang-kadang teman ngajak, oke, ayo ke sana, ayo ke sini, ayo ke sana, ayo ke sini. Karena kita masih mencari jati diri, ayo.
dalam tanda kutip ada yang mengajak teman yang ke arah negatif. Tapi kalau misalnya ke arah positif, oke aja ya. Kemudian setelah dijabarkan tesisnya, dijabarkan argumentasinya, dan yang terakhir adalah penegasan kembali. Nah itu adalah dari analitik. Sekarang kita masuk ke hortatorik. Kalau hortatorik, ini strukturnya, ya. Nah, strukturnya itu ada 3 juga, tapi yang membedakan itu hanya di rekomendasi. Untuk tesisnya sama, untuk argumentasinya sama. Yang membedakan adalah rekomendasi. Kalau dia hortatorik, dia merekomendasikan untuk menyelesaikan permasalahan itu seperti apa. Ibaratnya kita tambah, misalnya tadi kita bahas tentang kesehatan remaja. Banyak ya argumennya, tesisnya, argumennya. Kemudian bagaimana cara kita supaya kesehatan remaja itu sehat kembali. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu namanya merekomendasikan. Sering bergaul, sering jalan, jangan pendam sendiri misalnya. Nah itu adalah rekomendasi. Rekomendasi apa? Untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan remaja. Ya, nah itu perbedaan yang mendasar antara analitik dan hortatorik. Ini kita lihat bersama-sama demam panggung dan cara mengatasinya. Nah ini biasanya kalian pasti akan tampil di depan. Apalagi nanti di kelas 11 kalian menjadi panitia korte ya. Saya lihat kemarin pendaftarnya cukup banyak. Di IPA 1 ada sekitar 18-an kalau tidak salah. Di IPA 2 itu sekitar 12 atau 15-an. Cukup banyak pendaftarnya. Ya. Nah, coba kita lihat bersama-sama bagaimana cara mengatasinya. Nah, bisa saja nanti kalian menjadi koordinator. Yang namanya koordinator pasti di depan, pasti akan memimpin semuanya. Ya. Tesis, argumen, dan yang terakhir adalah rekomendasi. Ada cara mengatasi demam panggung. Apa yang dilakukan? Yang pertama, tampil di depan, tarik nafas, tapi jangan keluarkan dari bawah ya. Bawah nanti. Ya. Tarik nafas, keluarkan dari bawah, jangan. Ya. Tarik, hembuskan. Itu biasanya kita membuat begitu. Tapi kalau kita tarik nafas keluar dari bawah itu semakin demam. Semakin demam panggung karena malu. Gitu ya. Nah, ini perbedaannya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat dari hasil LKPD kita tadi. Ya. Nah, ya, untuk paragraf 1 itu ide pokoknya apa? Buku adalah jendela dunia. Yang kedua, ide pokoknya adalah manfaat atau memberikan banyak pengetahuan. Yang ketiga, memberikan kesenangan. Yang keempat, mendapatkan pengetahuan. Dan yang kelima itu adalah langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, itu adalah ide pokoknya. Kemudian kalau strukturnya, paragraf 1 itu termasuk tesis. 2, 3, 4 itu termasuk argumentasi. Dan yang terakhir, yang kelima itu termasuk rekomendasi. Good. Maka jenis eksposisinya adalah hortatorik. Good. Yang teks kedua, ide pokoknya yang pertama apa? Air Manfaat air. Ya. Manfaat air atau bukan? Banyak orang yang kurang sadar betapa pentingnya mereka, sehingga mereka mau menyepelekan air minum. Berarti ini apa? Ya, kurang tahunya. Ya. Kurang tahuan masyarakat pentingnya air dalam kehidupan. Yang kedua, ini alasan ya. Alasan mengapa kita banyak minum air. Yang ketiga, membantu kinerja ginjal. Yang keempat, meningkatkan konsentrasi otak. Dan yang kelima,
manfaatnya? Itu kan penegasan ulang. Berarti mengkonsumsi air sangat penting bagi tubuh kita. Maka untuk strukturnya, tesisnya paragraf 1. Kemudian argumentasinya paragraf 2, 3, 4. Dan paragraf penegasan ulangnya adalah paragraf kelima. Dan ini termasuk jenis analitik. Oke, sampai di sini apa ada pertanyaan? Jelas semuanya? Jelas, tepuk tangan buat kita semuanya. Baik. Nah, kita sudah berada di penghujung pertemuan, tapi saya mau minta pendapat dari masing-masing kelompok apa kesulitan yang kalian alami saat pembelajaran ini. Kelompok 5 dulu. Apa yang menjadi kesulitan kalian pembelajaran hari ini? Tidak ada. Kelompok 4 apa? Mengerjain LKPD-nya ya. Mengerjakan LKPD-nya. Kelompok 3 aman. Clear. Kelompok 6 aman. Kelompok 2 Neo atau Monica? Nah, kesulitan menentukan ide pokok. Kadang-kadang masih bingung, gitu ya. Oke, ada lagi? Itu aja. Kelompok 1 aman. Oke, baik. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana kesan kalian terhadap pembelajaran hari ini? 1, seru. 2, apa? Asik. Kelompok menyenangkan. Kelompok 3 seru. 4 wow. Kelompok 5 Messi. Oke, good. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Ya, baik. Itu menjadi pembelajaran kita bagi kita semuanya, bahwa apa yang sudah kita pelajari ini, bahwa eksposisi kita bagi menjadi 2. Yang pertama itu analitik, dan yang kedua itu adalah oratorik. Yang membedakan itu hanya di struktur yang ketiga. Kalau dia analitik, dia penegasan ulang. Tapi kalau dia oratorik, dia merekomendasikan untuk menyelesaikan permasalahan. Oke. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan masuk ke ciri kebahasaan yang terdapat dalam eksposisi. Ya, apa-apa saja yang membangunnya di dalamnya. Oke? Dan jangan lupa sampai di rumah kalian kerjakan apa yang sudah ada di Moodle. Saya sudah meletakkan di Moodle tugas kalian untuk dikerjakan di rumah. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kembali